Mas Farhan. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman operator bisa di-share screen. Oke, baik. Ini udah ada. Oke, baik. Jadi ini presentasi aku ya, yang bakal aku jelaskan gitu tentang how to collect process and looking for the right research reference gitu. Gimana sih caranya mengumpulkan, terus memproses dan akhirnya mencari data-data yang tepat tuh untuk penelitian yang akhirnya penelitian itu kan bakal ditulis ya gitu. Oke, sebelumnya aku lupa untuk salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman yang mengikuti kelas ini sedang sehat-sehat saja, nggak ada yang terpapar sakit ataupun terindikasi penyakit-penyakit tertentu yang memang sekarang sedang meningkat nih teman-teman. Gitu. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, sebelum kita meneliti, sebelum pada akhirnya kita menulis ya, apalagi ini kan fokusnya ke penelitian dan penulisan ilmiah gitu, karena memang data dan teori yang kita gunakan tuh harus kredibel lah gitu dan mempunyai tingkat ke apa ya tingkat kredibilitas yang sangat tinggi gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, ini sebenarnya satu quote yang aku temukan ya ketika aku waktu itu pertama kali menulis di semester 2 atau 3 gitu. Kayak aku pada akhirnya aku coba dulu nih menanyakan ke diri aku, buat apa sih gue nulis gitu? Buat apa sih gue akhirnya ikut lomba penulisan ataupun nyumbang tulisan ke publikasi di satu media gitu kan. Akhirnya aku coba nyari, dapat satu quote ini nih, yang di sini kan dijelaskan nih, the design for a research project is literally the plan for how the study will be conducted. It is a matter of thinking about imagining and visualizing how the research study will be undertaken. Yang ibaratnya secara umum nih arti dari quotes ini gimana sih akhirnya kita mengimajinasikan sesuatu dan memvisualisasikan sesuatu tuh dari satu permasalahan yang akhirnya kita tergerak gitu untuk mau meneliti satu permasalahan itu gitu atau fenomena tersebut ya hasilnya nanti bisa berupa solusi, bisa berupa hasil riset juga atau bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya gitu kan. Pada akhirnya kan kita menjawab suatu fenomena sosial ataupun apalagi kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya teman-teman yang erat banget kaitannya dengan isu-isu sosial, isu-isu politik yang memang jadi makanan kita lah sehari-hari itu. Jadi yang harus kita bangun ya sebelum menulis tuh jiwanya dulu nih. Ibaratnya gimana sih kita akhirnya menulis dan mau menulis itu. Jadi biasanya sih kalau orang nulis emang karena dia mau nulis karena dari hatinya, itu beda sama orang yang nulisnya ya udah asal ikut lomba segala macam itu beda banget karena nanti pada akhirnya bakal kelihatan dari mulai penggunaan diksi, kalimat-kalimat yang dibangun, terus argumen-argumen yang dibangun tuh bakal kelihatan banget kayak gitu. Jadi ini adalah ibarat sebuah gedung ya inilah fondasinya gitu untuk menulis gitu. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bagaimana sih kita akhirnya mau menulis. Kenapa sih kita menulis? Nah, baru nih kita identifikasi lagi diri kita sendiri, lagi-lagi ke diri kita dulu nih. Gimana sih? Nah, tujuan kita menulis apa sih? Apakah untuk mengikuti kompetisi yang tujuannya untuk memenangkan suatu kompetisi tersebut gitu kan, akhirnya menjadi prestasi, terus menjadi tugas kuliah, publikasi, riset, dan yang terakhir tuh menurut aku menyampaikan aspirasi ya, kayak
ya teman-teman bisa aja kan menulis tentang fenomena politik gitu atau fenomena sosial yang ada di sekitar kita gitu dan dipublikasi mungkin di media-media tertentu gitu. Apalagi sekarang banyak banget media yang teman-teman bisa apa ya salurkan tulisan teman-teman kalian gitu loh. Kayak mulai dari ya media mainstream seperti berita ataupun media-media yang baru muncul sekarang nih banyak banget kan. Jadi hal-hal yang kayak gitulah pada akhirnya yang menjadi acuan teman-teman buat apa sih kita menulis, tujuannya apa dulu nih, karena ketika udah tahu tujuannya itu mindset bakal terbangun tuh. Tadi kan udah tahu ngapain nulis, nah sekarang nih tujuannya mau ngapain. Kalau kompetisi pastinya lebih jiwanya tuh pasti lebih kompetitif loh, ibaratnya kita bakal lebih serius, bakal lebih apa ya, bakal lebih concern terhadap penelitian dan penulisan itu gitu. Tapi kalau tugas kuliah kan mungkin ada yang ambisi banget, tapi ya kalau tugas kuliah mungkin seadanya aja karena memang satu banyak banget tugas kan, misalkan apalagi sekali satu semester 24 SKS dan dari 24 SKS itu 8 matkul, 8-8-nya dosennya suka ngasih tugas terus, itu kan pasti jadinya kok apa ya, fokusnya kepecah-pecah tuh. Nah, kalau untuk publikasi kan lebih kayak mindset kita bakal terbangun kayak, oke, gue menulis untuk menjawab suatu hal ataupun mau menulis aja gitu kan. Kayak mau nulis tentang ini nih, nulis tentang budaya, nulis tentang fenomena apa ya, suatu tren gitu. Misalkan munculnya TikTok, kenapa sih akhirnya dampaknya apa sih kayak gitu-gitu kan bisa. Atau riset. Riset itu mungkin di sini lebih kayak kalau teman-teman tahu PIMNAS ya itu kan harus riset tuh based on data banget dan hasil riset untuk PIMNAS itu tuh memang harus real, nggak bisa kayak kita cuman nulis biasa imajinasi, nggak ada implementasi secara nyata itu nggak bisa kalau di riset atau PIMNAS kayak gitu. Nah, sama yang terakhir menyampaikan aspirasi, kan ada juga orang-orang yang memang menulis ya, apalagi aku pernah punya teman di FISIP juga, FISIP UB juga, dia memang aktif untuk nulis apa ya, tulisan-tulisan perlawanan lah seperti itu, kayak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dia tidak setuju dan bagaimana seharusnya pemerintah itu membuat suatu kebijakan, dia tuh aktif banget itu. Jadi dengan teman-teman tahu nih tujuan untuk menulisnya apa, jadi terbangun mindset-nya itu untuk menulis, terus bagaimana dan secara tingkat apa ya, secara tingkat keseriusan dan fokusnya tuh bakal jauh beda banget kalau kita tahu menulis untuk apa. Next. Oke, tadi udah kita tahu tujuannya, baru kita mengetahui. Mungkin kalau teman-teman udah dari SMP, SMA mungkin tahu ya ada namanya ilmiah sama non ilmiah atau populer. Jadi ya ilmiah itu seperti ya yang kayak sekarang kita mau bahas nih, karya tulis ilmiah, tesis, skripsi, itu semuanya ilmiah tuh. Terus kalau ilmiah atau populer itu biasanya berupa opini, artikel, puisi, dan sebagainya. Jadi itu tulisan-tulisan yang populer atau non ilmiah tuh kayak gitu. Bedanya apa sih ilmiah dan non ilmiah? Yang pasti ilmiah itu based on data dan based on teori kayak gitu. Jadi data, teori itu sinkron. Jadi untuk menjawab suatu fenomena itu teman-teman harus punya data dan teori. Nah, teori dan data inilah yang pada akhirnya teman-teman analisis menjadi satu argumen ataupun satu penemuan baru kayak gitu. Nah, kalau ilmiah atau populer itu biasanya ya udah bersifat opini aja, kita mau menulis tentang atau mengkritik suatu tentang fenomena gitu loh. Jadi nggak perlu data tertentu yang memang rigid tuh, karena itu memang pure hasil pemikiran kita, dan nggak ada hal-hal yang mungkin sistematis ya kalau di ilmiah gitu, kayak misalkan harus ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D gitu, kayak harus ada pendahuluan, ada isi itu ada apa lagi kan gitu. Jadi kalau di non ilmiah atau populer tuh lebih bebas aja gitu teman-teman. Jadi itu bedanya. Mungkin teman-teman juga tahu tentang itu. Next. Nah, what makes a good paper? Gimana sih kita membuat tulisan ataupun penelitian yang baik gitu. Nah, yang pertama itu kita harus menjelaskan ini topik secara menyeluruh dan komprehensif gitu. Jadi judul kita misalkan apa nih? Itu benar-benar merujuk pada judul yang kita buat gitu teman-teman. Jangan sampai
lari dari penulisan ataupun lari dari apa yang kita sudah mau jadi objek penelitian kita. Karena seringkali permasalahan mahasiswa, terutama aku ya, teman-teman, itu ketika kita menulis, ketika kita ibaratnya menjelaskan suatu objek yang kita teliti, itu kadang-kadang memang kita suka tidak stay on track gitu. Kita keluar dari jalur kadang-kadang. Memang satu karena bacaan yang terlalu banyak juga itu bisa pengaruh, dan kita tidak membuat yang satu penting banget nih, kita harus membuat guideline. Nanti untuk guideline atau mind map tuh aku nanti bakal jelasin secara lebih rinci di slide selanjutnya, tapi penting nih dua nih, outline ataupun guideline. Karena ketika kita punya guideline ini, itu sebuah ibaratnya ketentuan yang kita miliki sendiri lah, yang kita tahu, yang kita buat sendiri dan yang kita harus lakukan sendiri gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan sama diri kita sendiri. Jadi hal-hal kayak gitu penting, teman-teman. Dan yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan pada topik. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut kan nanti kan bakal ada cara-caranya tuh, entah itu nanti kita melakukan observasi langsung, survei, kalau itu kuantitatif, eksperimen, terus melakukan literatur review, dan sebagainya gitu kan. Dan yang penting, apalagi ini karya tulis ilmiah, di mana proporsi dari argumentasi yang secara data dan secara teori itu 80-90%, itu harus objektif. Kita nggak boleh menggunakan subjektivitas kita sebagai manusia untuk menjawab realitas sosial gitu, atau realitas sesuatu lah gitu. Jadi proporsinya gitu ya teman-teman. Kalau non ilmiah itu proporsinya pastinya opini lebih dari 50%. Terus kalau ilmiah itu sebaliknya, di mana data dan argumentasi secara konkret itu lebih dari 50%, bahkan 80-90% harusnya begitu. Jadi yang diangkat itu objektivitas kita gitu untuk menjawab realita kayak gitu, bukan subjektivitas. Kalau subjektivitas itu kita opini aja. Kita cuman berpikir dan berargumentasi berdasarkan pemikiran kita doang gitu, bukan pemikiran yang bisa diterima orang banyak seperti itu. Jangankan opini gitu, ibaratnya KTI atau penulisan ilmiah aja tuh kadang-kadang nggak bisa diterima orang gitu, karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap teori yang kita gunakan atau data yang kita gunakan tidak relevan seperti itu. Dan yang keempat itu sistematis ya teman-teman, dimana kalau di karya tulis ilmiah itu kan harus ada syarat-syaratnya gitu, ada ketentuan-ketentuannya. Kayak misalkan kalau misalkan kita bikin jurnal ya harus ada abstrak, harus ada terus aturan penulisan, format penulisannya seperti apa. Di bagian awal itu kita harus nulis pendahuluan, di bagian pertengahan itu kita harus ada landasan empiris, landasan teoritis kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh perlu diketahui dan memang harus dijalankan, harus diikuti gitu. Itu karena memang udah aturan dan standar dari mungkin kalau teman-teman tahu Sinta itu kan, misalkan kita mau masukin penulisan kita ke Sinta gitu, education and index gitu aku lupa. Jadi kan itu memang udah dibuat ketentuannya oleh para ahli sebelumnya gitu. Terus jelas dan ringkas pastinya, jangan terlalu bertele-tele, karena kalau tulisannya bertele-tele banyak hal-hal yang ibaratnya tidak relevan dan kurang penting juga pada akhirnya mengurangi penilaian ya untuk penulisan itu tersebut, apalagi tujuannya untuk kompetisi gitu. Dan yang terakhir itu rasional, bisa pemikiran kita itu yang kita bangun dari teori dan data yang kita dapat itu dapat diterima semua orang gitu, dapat dilogikakan sama semua orang gitu. Ibaratnya kan rasional itu kan bisa diterima secara logika gitu. Logika kita tuh bisa masuk gitu loh tentang apa yang kita bahas kayak gitu, teman-teman. Next. Oke, yang selanjutnya adalah research method atau metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sebenarnya ada dua memang kan. Teman-teman juga pasti udah, kalau yang udah belajar metode penelitian sosial atau kualitatif kuantitatif gitu. Nah, bedanya apa sih? Mungkin ya secara simpel ya aku mungkin lebih ngasih taunya. Yang pertama tuh kalau kualitatif itu bersifat majemuk.
karena kan mereka objeknya manusia nih. Mereka objeknya semuanya kuantitatif juga manusia sih, tapi maksudnya dia itu fokusnya banyak karena ketika melakukan penelitian kan dia observasi, literatur review, terus melakukan apa namanya interview dan sebagainya gitu. Nah itu kan walaupun pertanyaannya kita udah buat nih guideline-nya, ternyata ada jawaban-jawaban lain dari narasumber gitu. Beda dengan kualitatif yang sifatnya memang konkret gitu. Misalkan kita mau menghubungkan data X dengan data Y, kita bikin kuesioner dan kuesioner itu jawabannya udah pasti. Nah itu beda. Jadi bedanya itu kualitatif dan kuantitatif. Terus interaksi antara peneliti dengan objek penelitian itu beda juga. Kalau kuantitatif menggunakan atau melihat sudut pandang itu dari sebagai independen itu. Kalau kualitatif itu lebih ke proses interaktif, bahkan partisipatif. Makanya kita melakukan penelitian langsung gitu, dengan bisa mengamati, dengan bisa apa gitu sebagainya. Terus yang ketiga itu lebih ke si kuantitatif ini lebih namanya nomotenic statements, atau ibaratnya ikatan konteks dan waktu itu jelas. Sedangkan kalau kualitatif itu ikatan konteks dan waktunya tuh ideographic, dia tuh harus korelasi kayak gitu. Jadi misalkan kalau si kuantitatif ini, kalau teman-teman pernah baca tulisan atau lagi ngerjain tugas, biasanya kan suka nyari-nyari referensi itu, misalkan kebijakan Jokowi dari tahun berapa, bulan berapa sampai berapa gitu, itu tuh kuantitatif biasanya. Terus kalau kualitatif itu lebih kayak yang ada nggak sih hubungannya antara tahun ini sama tahun ini ketika memang si pemerintah ini melakukan suatu kebijakan gitu. Kenapa sih dia ibaratnya mau melakukan kebijakan seperti itu? Nah kayak gitu. Kira-kira ibaratnya perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif itu ya teman-teman. Bahkan sedikit cerita dikit, kalau waktu itu saking niatnya aku tuh pernah dikasih tuh, jadi di mata kuliah penelitian sosial itu aku harus turun lapangan kan, disuruh dosennya semester 3 atau semester 2. Itu ada, kalau teman-teman tahu desa di Batu namanya Songgoriti, itu lokalisasi lokalisasi PSK. Itu aku sama teman aku tuh berdua tuh selalu setiap 1 minggu itu pasti ke sana untuk kayak nyari data, interview orang, terus kita ngamatin lingkungan sosial seperti apa. Karena yang kita dapat itu banyak warga menolak gitu untuk memberikan informasi. Tapi ternyata pas kita amatin dari jauh dan kita memang menanyakan kepada beberapa sumber yang memang terlibat langsung dalam lokalisasi itu, ternyata memang benar adanya gitu. Dan setelah kita juga menanyakan pada pemerintah setempat, khususnya Dinas Sosial Kota Batu, itu mereka menjawab udah tidak ada gitu. Nah, di sini kan kelihatan gitu gimana lokalisasi tersebut padahal di peraturan memang sudah tidak boleh, tapi kenapa masih ada, dan dari warga sendiri dan pemerintah itu justru menutup-nutupi. Nah, itu kan pada akhirnya aku sambungin sama teori yang aku pakai gitu. Kenapa sih pada akhirnya pemerintah dan masyarakat menutupi suatu hal yang tidak benar gitu, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu diidentifikasi benar-benar teman-teman. Jadi emang kualitatif itu turun ke lapangan langsung. Beda sama kuantitatif yang sifatnya memang lebih kompleks lah, tapi dia penelitinya cuma untuk satu kepentingan aja gitu. Mungkin itu untuk metode penelitian ya. Bisa next. Oke, General Research Technical Procedure. Jadi kira-kira kalau kita melakukan penelitian atau penulisan gitu, jadi kira-kira inilah yang perlu kita tahu. Yang pertama, unit analisis dan fokus penelitian gitu. Yang kedua, identifikasi, lokasi, dan sumber data. Dan yang ketiga, jenis data. Kita harus tahu data primer, data sekunder. Nah, kalau yang tadi aku lakukan tuh, yang aku turun lapangan langsung, dan aku meneliti, aku interview segala macam, itu merupakan data primer, yang dimana data itu didapat dari penelitian secara langsung. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau data sekunder itu adalah data-data yang didapatkan memang dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun rekaman-rekaman sebelumnya. Jadi memang bukan data
yang kita dapat pada saat itu gitu. Nah, bedanya itu primer dan sekunder. Mungkin teman-teman juga udah tahu tentang itu ya. Terus yang keempat, strategi pengumpulan data atau CDA, kayak studi kasus, dan ada etnografi, ada fenomenologi, itu nanti aku bahas di slide selanjutnya ada juga. Dan time schedule. Penting banget untuk membuat timeline untuk penulisan, apalagi kalau penulisan-penulisan yang ada deadline-nya. Nah, itu harus dipersiapkan dengan rapi lah, dengan rapi. Ibaratnya kalau aku mau menulis, aku biasanya bikin mind map dulu atau outline, habis itu bikin time schedule ini, habis itu bikin time gitu. Nanti lebih jauhnya ada di next selanjutnya gitu, ada slide selanjutnya. Jadi 5 hal inilah yang ibaratnya secara umum lah yang teman-teman perlu ketahui gitu untuk melakukan penelitian atau penulisan. Next. Nah, kita fokus untuk karena pembahasan ini tentang gimana sih cara mengumpulkan, mengolah, dan mencari referensi yang tepat, kita fokus di sini. Oke, kita mulai dari sini. Yang pertama adalah qualitative research model atau model penelitian kualitatif. Jadi itu model penelitian kualitatif ada 4. Kalau nanti teman-teman yang mungkin 2019 mungkin udah belajar ya, atau yang 2020 belum belajar nih, kira-kira seperti ini. Jadi ada yang pertama itu studi kasus. Jadi sesuatu dalam kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Jadi yang kita teliti ini adalah ya studi kasus. Maksudnya studi kasus ini misalkan nih ada sebuah pemimpin yang ibaratnya dia kok bisa bersikap diktator ya, kayak gitu. Nah, itu kan studi kasus tuh. Adanya di mana? Kapan terjadinya? Kayak gitu. Itu studi kasus. Misalkan terjadi di Korea Utara, gitu kan, dari rentan waktu dari 2015 sampai sekarang. Itu kenapa sih Kim Jong Un misalkan kayak bersikap seperti itu? Kenapa dia sebagai negara yang notabene sekarang udah demokrasi, tapi dia masih mempertahankan komunis yang justru komunis yang benar-benar konservatif lagi. Ibaratnya kalau Cina juga komunis tapi lebih moderat. Nah, itu gimana tuh? Kenapa bisa seperti itu? Karena udah ada kejadiannya kan. Itu namanya studi kasus, teman-teman. Nah, yang kedua itu etnografi. Etnografi ini adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Jadi memang kalau dari dari semua penelitian ini, yang paling satu etnografi. Karena kalau etnografi itu kita harus benar-benar stay di tempat itu selama berapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi ada satu peneliti Amerika, dia tuh meneliti satu desa di Fiji atau di Afrika gitu, Fiji di dekat Papua Nugini ya, Papua Nugini. Itu dia benar-benar tinggal 3 tahun untuk meneliti satu budaya orang-orang di situ. Nah, itu memang etnografi itu kita harus stay di situ. Jadi yang lebih ditekankan kan kalau budayanya seperti apa. Terus fenomenologi yang memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia gitu. Jadi kalau fenomenologi ini mana sih ibaratnya Pak Soekarno itu kenapa bisa jadi pemimpin Indonesia? Mengapa sih dia seperti itu? Dan kenapa sih kepemimpinan itu sangat kuat gitu dalam dalam memimpin suatu negara, bahkan dia menjadi proklamator Indonesia gitu. Nah, itu kita fenomenologi itu mengamati hal seperti itu. Bisa juga sebenarnya kepada realitas sosial, bisa juga fenomenologi karena bagian dari fenomenologi ini ada, tapi yang pada intinya manusia, tapi realitas sosial itu juga bisa diteliti dalam menggunakan model fenomenologi ini. Terus yang keempat itu adalah grounded theory, yang dimana suatu cara pandang dalam keilmuan untuk mengkonstruksi bahkan atau merekonstruksi bahkan ya suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data empirik dan bekal pengetahuan yang membangun pola pikir peneliti. Jadi grounded theory ini adalah model yang memang benar-benar untuk penulisan ilmiah banget nih biasanya. Kalau studi kasus, fenomenologi, etnografi itu biasa untuk penulisan-penulisan artikel ilmiah gitu ibaratnya. Atau penulisan-penulisan yang memang sifatnya lebih fleksibel lah, nggak kaku. Nah, kalau teman-teman menulis karya tuturnya itu biasanya yang dipakai grounded theory.
di mana kita emang harus mengkonstruksi suatu fakta tersebut gitu, dan dari data empirik itu data yang bisa dipertanggungjawabkan dan bekal pengetahuan kita melalui teori, dan akhirnya itu diolah oleh kita dan dianalisis hasilnya apa. Seperti itu. Next. Nah, tadi ada kualitatif, pasti juga ada kuantitatif gitu. Nah, kalau kuantitatif ini ada dua, yaitu survei dan eksperimen. Kalau survei itu di mana kita mengamati informasi berkaitan dengan variabel yang diteliti dari semua atau sejumlah responden di lapangan. Jadi mungkin teman-teman juga ada pernah ngisi atau bantu ngisi dari kakak-kakak tingkat ya yang udah kemarin skripsi gitu kan. Dia kan melakukan suatu fenomena A terhadap fenomena B apa sih? Nah, misalkan kenapa sih saat pandemi penjualan apa meningkat? Kenapa sih saat pandemi tingkat depresi seseorang tuh meningkat? Nah, itu kan kayak gitu. Dia hal-hal seperti itu tuh yang lebih konkret kalau kalau melakukan suatu penelitian kalau kuantitatif gitu. Nah, kalau eksperimen eksperimen ini adalah prosedur ilmiah yang sistematis dan logis di mana satu atau lebih variabel independen yang diuji, dimanipulasi, dan setiap perubahan pada satu atau lebih variabel dependen diukur sambil mengendalikan efek dari variabel lainnya. Jadi kalau survei itu tadi biasanya cuma A terhadap B, tapi kalau kalau di eksperimen ini kita harus lebih imajinatif nih teman-teman. Jadi misalkan gini, ketika pandemi penjualan alkes atau alat kesehatan meningkat, terus kenapa sih akhirnya berdampak juga pada penjualan buah gitu. Nah itu kan berhubungan banget tuh, misalkan kalau misalkan dikombinasikan buah bermanfaat untuk kesehatan segala macam, alat kesehatan bermanfaat segala macam. Tapi ada kenapa sih satu lagi misalkan penjualan otomotif menurun gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang ibaratnya namanya eksperimen. Jadi korelasi antara suatu variabel sama variabel lain itu bisa kita sambungkan lah. Ini memang butuh butuh waktu yang lama ya, soalnya eksperimen ini memang benar-benar kompleks lah prosesnya gitu. Jadi untuk penelitian ilmiah itu kalau yang udah bisa nulis eksperimen ini keren banget sih menurut aku kayak gitu. Next. Nah, yang tadi ya, data source atau sumber data itu ada dua, primer sama sekunder gitu, data yang dihasilkan penelitian langsung. Kalau sekunder itu data yang didapat dari sumber-sumber yang diteliti atau ditemukan sebelumnya. Jadi intinya itu aja, kayak sekunder itu ya berupa buku, arsip, gambar, dokumentasi itu semuanya sekunder. Kalau primer itu yang memang kita langsung lakukan, turun ke lapangan, melakukan observasi, melakukan interview, itu data primer. Next. Nah, ini what is data? Apa sih data itu? Nah, itu kan sekarang ibaratnya apalagi di zaman big data ya, itu kan penting banget gitu. Walaupun kita apa ya bidangnya bukan dalam itu, tapi setidaknya kita tahu lah untuk data ini apa gitu. Nah, data itu all things give information related with research question. Ibaratnya data ini semua informasi lah yang berhubungan sama pertanyaan penelitian kita gitu loh. Nah, itu bisa disebut namanya data. Ya sesimpel kalau misalkan kita dengar omongan orang itu berhubungan sama penelitian kita itu bisa disebut data gitu, teman-teman. Tapi data itu benar-benar kredibel nggak? Itu yang menjadi pertanyaan, seperti itu. Terus di sini ada foto atau gambar, simbol rekaman, simbol sama rekaman beda. Simbol dan rekaman, misalkan simbol itu ya kayak identitas suatu golongan, identitas suatu agama itu simbol. Rekaman, kondisi pada saat itu, data statistik, ini penting banget juga data statistik, karena itu juga menurut aku sih kalau selama aku penulisan aku selalu menggunakan data statistik gitu karena mempermudah untuk aku ibaratnya mengolah data tersebut. Terus tulisan-tulisan seperti ya buku, jurnal, terus arsip-arsip dari skripsi atau tesis seseorang, dan yang terakhir tuh hasil riset yang memang riset tersebut ditujukan untuk apa ya meneliti suatu objek dan akhirnya bisa dilanjutkan gitu penelitian itu kayak gitu teman-teman.
Mungkin bisa di next. Nah, ada data collection strategy. Gimana sih strategi mengumpulkan data? Sebenarnya sih banyak banget teman-teman, kayak random sampel, terus ada namanya apalagi ya? Oke, banyak deh, ada lebih dari 5 bahkan. Tapi menurut aku ya, yang penting itu tuh 3 ini, purposive, snowball, sama convenience. Karena ini benar-benar, apalagi kalau teman-teman tujuannya untuk mengikuti suatu lomba atau kompetisi, dat, apa ya, pengumpulan data seperti ini tuh yang paling efektif. Jadi yang pertama, purposive sample. Kita bisa lihat dari artinya aja deh, purposive gitu. Ibaratnya, nah nanti teman-teman untuk mengumpulkan datanya itu emang udah bikin apa ya, guideline-nya dari awal gitu. Jadi misalkan teman-teman memiliki satu fenomena A. Nah, teman-teman tuh udah tahu siapa aja sih dan apa aja sih yang perlu di apa ya, yang perlu dikumpulkan datanya. Misalkan kita mau satu deh, kita mau mewawancarai orang. Nah, kita udah tahu tuh mau wawancara siapa aja, orangnya siapa, kapan, di mana, itu purposive sample namanya. Kalau misalkan orang itu nggak bisa, gantinya siapa ya kira-kira. Itu memang udah disiapkan dari sebelumnya. Dan kita tahu siapa yang mau kita tanyakan gitu. Nah, purposive sample ini biasa digunakan oleh peneliti-peneliti yang dikhususkan atau difokuskan untuk menulis penelitian-penelitian yang sifatnya memang ilmiah gitu. Maksudnya dalam artian gini, jelas gitu. Dia objeknya misalkan pemerintah, perusahaan, terus misalkan satu golongan, itu jelas. Jadi juga mereka nanti bakal, ketika mereka untuk melakukan pengumpulan data, dia juga tahu mau ngapain dan mau nanyain siapa gitu. Dan ibaratnya kalau misalkan ada data lain, dia juga tahu harus nyari kemana. Misalkan arsip di daerah tersebut apa, di mana tempatnya, atau dia langsung datang ke pusat arsip kabupaten atau kota tersebut gitu. Jadi itu purposive sample. Nah, yang kedua itu adalah snowball sample. Gimana sih? Apa sih snowball sample? Ya, kalau ibaratnya memang seperti namanya juga, ibarat gitu. Snowball itu kan bola salju ya, yang dimana kalau teman-teman kalau nonton-nonton kartun atau nonton-nonton film Disney, uh, snowball itu kan tadinya kecil-kecil, lama-lama besar gitu kan. Nah, sama seperti teknik ini. Jadi si snowball ini pertama-tama memang kita nggak tahu nih, kita biasa tuh meneliti suatu hal yang pure kita awalnya nggak tahu atau minim banget pengetahuan kita tentang hal itu. Nah, tapi ada satu key informan nih. Key informan ini adalah informan penting atau informan kunci yang pada akhirnya bisa memberikan apa ya, informasi ke kita untuk ibaratnya kita kalau mau menanyakan lebih lanjut ke siapa ya Pak orangnya. Nah, itu namanya snowball. Jadi dari satu orang lama-lama banyak 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 kayak gitu. Atau dari satu informasi yang buku nih, misalkan satu satu buku atau satu jurnal yang akhirnya kita baca jurnal itu, baca buku itu, kita tahu nih akhirnya referensi-referensi yang lain. Gak taunya buku ini ditulisnya berdasarkan tulisan ini loh. Tulisan ini didasarkan dari tulisan ini juga loh. Kayak gitu. Sama kayak tadi, kita nanyain satu orang, gak taunya orang ini banyak banget tahu tentang satu fenomena atau kasus tertentu yang kita teliti. Kayak gitu. Itu namanya snowball. Dan yang terakhir adalah convenience. Convenience ini biasa digunakan para penulis ya, atau para mahasiswa yang memang lagi atau sedang dikejar deadline. Karena apa? Karena convenience sample ini adalah strategi yang sifatnya memang kita mengambil hal-hal yang mudah aja nih, hal-hal yang gampang. Jadi misalkan kalau di purposive kita udah tahu juga dari awal siapa, tapi kan mungkin orang-orangnya, objek-objeknya susah ditemukan. Tapi kalau convenience sample ini lebih yang ya udahlah yang ada aja gitu. Tapi masih berhubungan dengan topik atau fenomena yang kita teliti gitu. Jadi convenience seperti itu. Jadi perbedaan dari tiga data collection strateginya seperti itu, teman-teman. Ini bisa di next. Oke.
Selanjutnya adalah various kinds of data collection techniques. Jadi ini teknik-tekniknya. Kalau tadi strateginya seperti apa, kita mau pakai strategi yang mana nih. Nah, sekarang nih tekniknya lebih rigid lagi berarti gitu loh. Kita mau ngapain nih? Kita mau pakai observasi atau secara langsung gitu kan. Ibaratnya kita mau turun lapangan. Nah, observasi juga bisa dilakukan secara langsung atau partisipatif ataupun bisa tidak langsung juga. Biasanya itu yang tidak langsung kita misalkan ya biasanya kalau digunakan untuk yang orang yang punya uang ya kayak memakai jasa konsultan yang ibaratnya bisa mengamati secara langsung gitu kan. Itu bisa juga. Terus wawancara tertutup atau terbuka. Apa sih bedanya tertutup terbuka? Tertutup itu ya biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti yang mengamati kasus ataupun fenomena yang memang apa ya sifatnya itu sensitif lah ya gitu. Jadi mereka harus menyamarkan nama tersebut, siapa dia, profesi dia apa itu benar-benar disamarkan. Nah kalau terbuka itu lebih yang ya udah maksudnya wawancaranya dilakukan secara transparan aja gitu. Terus yang ketiga itu literatur review. Literatur review itu adalah komponen paling penting menurut aku ya. Jadi maupun nanti ada wawancara, observasi, dokumentasi, survei, menyebar kuesioner, itu core-nya ya, core-nya atau intinya itu sebenarnya literatur review. Apapun teknik yang kita lakukan tetap harus baca, karena dari baca tersebutlah kita tahu pada akhirnya kita akhirnya mau wawancarain siapa, wawancaranya mau pertanyaan kayak gimana, observasinya seperti apa, itu semua diawali dari baca dulu, teman-teman. Jadi emang apapun nih dari keenam ini, kalau nggak dari literatur review, nol, semuanya nol. Harus baca semua, harus dibaca dulu maksudnya. Terus yang keempat itu dokumentasi dan audiovisual. Jadi kita harus misalkan kita harus mencari dokumen kayak misalkan foto, rekaman, ataupun video mungkin kalau pada zaman itu atau saat itu sudah ada. Ya tapi kalau untuk sekarang mah harusnya udah mudah ya karena semua udah digital jadi gampang diaksesnya, tinggal aksesnya susah apa enggak gitu aja gitu. Kalau untuk sekarang. Terus ada survei yang tadi aku bilang juga sama menyebar kuesioner. Sebenarnya survei sama menyebar kuesioner sama, tapi kalau menyebar kuesioner itu yang buat eksperimen tadi biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi udah strateginya seperti apa, nah strateginya tuh diimplementasikan secara realnya tuh di teknik ini gitu. Kita mau milih teknik yang mana gitu loh. Jadi misalkan tadi purposive sample, kan purposive sample itu strateginya ibaratnya kita udah tahu nih siapa yang mau diapain. Nah itu misalkan kita observasi. Nah kita pas observasi itu tahu apa yang mau siapa yang mau diobservasi, apa objeknya, hasilnya mau kayak gimana itu kita tahu. Misalkan terus tadi snowball wawancara. Oke, yang kita tahu key informasi cuma satu nih, orang ini nih. Misalkan si Bapak A, profesinya A. Oke, kita datang ke dia, kita tentukan jadwal segala macam, kita tanya-tanyain, ternyata banyak juga nih si Bapak ini nanyain, pas ditanya, jawabannya tuh ternyata menyebar ke banyak hal gitu. Nah, akhirnya banyak yang kita tahu dari situ, dan kita bisa wawancara orang lain kayak gitu. Ya simpelnya kalau snowball ini apalagi diimplementasikan ke wawancara sendiri kayak teman-teman nonton reality show di TV lah gitu. Jadi kan misalkan nanya siapa terus dikasih tahu nih, ini orangnya nih kayak gitu. Nah, itu kayak gitu lah, mirip-mirip lah. Jadi seperti itu kalau tadi strategi, yang teknik lebih ke tekniknya gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah research data result. Jadi ibaratnya hasil data penelitian gitu. Ada 3 jenis nih. Yang dimana reliabilitas, yang kedua validitas, dan yang ketiga itu triangulasi. Jadi yang pertama itu reliabilitas itu mengidentifikasi bahwa pendekatan yang digunakan itu konsisten. Nah, makanya penting pakai guideline atau mind map tuh itu supaya data yang kita mau cari dan apa yang kita mau teliti itu sesuai dari awal kok tuh konsisten kayak gitu. Terus yang kedua itu validitas, upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu.
Ini juga penting banget teman-teman, karena apalagi yang melakukan data atau kualitatif ya, sebenarnya kuantitatif juga sih. Yang kualitatif itu kan cenderung kalau kita misalkan nanyakan langsung, mereka tuh ada yang jawab jujur, ada yang ibaratnya jawabnya kelihatannya jujur tapi padahal enggak gitu, atau juga mereka menutupi. Nah itu kita harus tahu juga dari awal tuh kita tekniknya seperti apa kalau kita menemukan orang-orang seperti itu. Atau kalau kita mau nyari datanya dari tulisan, dari pokoknya yang bersifat dokumentasi itu, kita juga harus tahu keasliannya dan keautentikasiannya. Misalkan kalau tulisan di jurnal, ya sebisa mungkin kita nyari jurnal yang memang benar-benar terverifikasi gitu. Misalkan di lembaga Sinta atau yang tadi aku bilang Education and Index apa gitu. Itu kan udah tersertifikasi dan terverifikasi gitu tulisan-tulisannya. Jadi aman kalau kita nyari data di situ. Atau buku juga kita cari juga di Google, benar nggak sih orang ini menulis ini, kayak gitu. Jadi hal-hal itu perlu diperhatikan juga untuk memvalidasi eh, sumber-sumber data yang kita dapat gitu teman-teman. Foto, video itu benar nggak kejadian hal itu pada saat itu benar-benar di uh, cek ulang lah kayak gitu supaya kalau misalkan udah satu udah nggak valid itu bakal berpengaruh ke semuanya gitu. Karena analisis kita kan pada akhirnya gabungan dari beberapa data yang pada akhirnya membentuk suatu argumentasi gitu kan. Nah kalau argumentasi salah satu data yang nggak valid gimana gitu kan dipertanyakan gitu seperti itu. Terus yang ketiga itu atau yang terakhir itu triangulasi atau silang cross check teori dan data. Jadi ini biasa digunakan banget ketika menulis tulisan ilmiah ya dan tugas-tugas kuliah nih sering banget nih kalau triangulasi ini. Jadi teori yang kita pakai misalkan teorinya siapa nih? Karl Marx tentang sosialisme gitu. Terus kita meneliti objek satu hal fenomena tertentu gitu. Tapi padahal data itu sebenarnya lebih cocok digunakan untuk teorinya misalkan Adam Smith gitu yang ibaratnya teori kapital gitu kan. Nah, itu kan harus di cross check ulang gitu. Itu apakah benar data kita yang gunakan cocok sama teori yang kita gunakan itu harus harus benar-benar dicek ulang lah kayak gitu. Karena ketika dosen ataupun orang membaca itu kayak wah, ini apa nih aneh banget pasti kayak gitu. Itu hal-hal yang ya ini penting banget diperhatikan ketika udah dapat datanya gitu. Next. Nah, ini alur ya, flow of writing and research gitu. Alur dari penulisan dan penelitian dan penulisan sebenarnya. Nah, kita bisa bacanya dari bawah gitu untuk memvalidasi keakuratan informasi. Yang pertama dari data mentah gitu kan. Ada transkrip, gambar, video dan lain-lain. Nah, itu data mentah itu akhirnya kita olah atau kita mempersiapkan itu untuk menganalisis gitu kan. Pertama yang ketika data mentah ini kita harus cek nih valid atau enggak datanya atau nyambung atau enggak sama teori yang kita bangun. Terus yang ketiga adalah membaca keseluruhan data. Itu dari data tersebut tuh akhirnya kita pilah-pilah tuh kita filter data yang A maksudnya kemana ya, data yang ini maksudnya kemana ya. Oh ternyata ada data-data yang nggak penting juga mendingan dibuang atau maksudnya tidak dimasukkan dalam penulisan atau penelitian karena itu bakal unrelated gitu nggak bakal relate sama tulisan yang kita buat atau penelitian yang kita buat. Jadi itu dibaca dulu, dipilah-pilah, dirapihin lagi datanya, baru nih proses mengcoding. Mengcoding bukan artian kita ibaratnya kayak nulis bahasa bahasa komputer enggak, tapi mengcoding itu dalam artian eh, apa ya? Membuat perbedaan gitu. Oh, data ini masuknya ke ini kayak dibikin jenis-jenisnya lah, jenis-jenis yang pada akhirnya nanti kita lebih gampang untuk menganalisisnya gitu. Dan di sini ada tema-tema dan deskripsi. Nah, itu dari proses mengcoding itu kita mau apain nih? Misalkan kita mau deskripsikan, kita mau menjelaskan dari satu variabel ya, dimasukkan dalam variabel maksudnya, dijelaskan dari variabel tertentu atau
mau dimasukkan ke poin-poin tertentu atau tema-tema tertentu itu silakan aja gitu. Dan selanjutnya menghubungkan tema-tema melalui strategi. Nah, gimana sih menghubungkan tema-tema melalui strategi ini? Jadi gini, kan udah dapet nih data yang ibaratnya yang kita mau. Nah, tapi kan pada akhirnya data ini harus diolah gitu. Tadi kan data mentah, ibarat tadi kita udah ke pasar, beli sayur, beli buah, beli bahan-bahan makanan lah intinya gitu, tapi nggak tahu nih kita mau diapain nih bahan makanannya. Padahal udah potong juga, udah bersihin, tadi kan udah meng-coding, udah dibaca semua, udah bersih kah, udah bersih gitu. Nah, gimana sih ibaratnya menghubungkan, data tersebut atau tema-tema tersebut, strateginya seperti apa sih? Nah, strateginya yang pertama ya kita coba balik lagi ke mind map atau ke outline gitu. Yang kita mau apa gitu. Nah, dari teori yang kita udah pahamin sama, data yang kita udah pahamin itu cara menyinkronkannya gimana sih, dan apa yang kita mau sih. Nah, itu baru coba dijelaskan, kayak gitu. Jadi memang untuk proses analisis ini sebenarnya ada banyak ya, tapi itu mungkin jauh ke kelas yang lebih dalam. Itu ada nanti analisis Foucault, analisisnya Gramsci, segala macam, itu ada 5 tipe. Yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran, para ahli sebelumnya juga. Itu ada tekniknya lagi sebenarnya kalau mau lebih dalam, tapi sebenarnya kalau untuk hal kayak gini mah cukup dari tanya aja seperti apa mau mengolah data itu gitu atau menghubungkan data itu. Terus ada menginterpretasi tema-tema gitu. Gimana sih akhirnya kita, menggambarkan apa yang kita sudah imajinasikan, apa yang sudah kita analisis ke orang-orang supaya orang-orang itu mengerti apa yang kita maksud dari penelitian kita ini. Dan yang terakhir sebenarnya sama aja itu cuman apa, kelebihan menurut saya kemarin gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Next. Halo? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah data processing and techniques. Ini udah hampir sejam ya. Sorry nih penelitian nih teman-teman. Yang selanjutnya adalah data processing techniques. Ibaratnya gimana sih memproses, teknik memproses data tuh. Nah, simpelnya seperti ini sebenarnya. Kita kumpulin data, kita tampilkan data, sama coba kita pilah-pilah data nih, data reduction. Ibaratnya data reduction itu kan ibaratnya mengurangi gitu. Nah, gimana sih kita mengurangi itu ya dengan memfilter, dengan membaca ulang seperti itu. Dan akhirnya datanya ini menjadi satu conclusion atau konklusi yang dimana untuk apa ya, menggambarkan atau memverifikasi data yang kita udah dapat gitu loh. Dan akhirnya udah siap untuk dimasukkan ke dalam tulisan kita seperti itu. Di proses secara apa ya, eh, simpelnya seperti ini teman-teman. Next. Nah, yang selanjutnya adalah looking for the right research reference. Jadi gimana sih kira juga mendapatkan apa ya, mendapatkan data-data yang terverifikasi, data-data yang tepat gitu kan sesuai dengan tema ini juga. Yang pertama pastinya buku. Buku itu pasti banget. Seenggaknya kita punya pegangan satu lah buku gitu yang berhubungan sama penelitian yang kita lagi fokuskan gitu. Jangan meneliti tentang politik identitas gitu ataupun faksi-faksi dalam partai politik misalkan gitu. Kalau yang anak politik, kalau misalkan anak komunikasi, gimana sih cara branding di tengah pandemi kayak gini, mungkin bisa beli buku-buku yang branding seperti itu yang sifatnya untuk menjelaskan branding itu apa. Nah, itu kayak hal-hal kayak gitu tuh perlu banget at least satu buku gitu, at least satu buku untuk kita jadi acuan untuk kita ngapa-ngapain gitu, untuk melakukan ibaratnya cari referensi selanjutnya, terus pengertian-pengertian yang memang sifatnya valid kayak gitu. Apalagi penulisnya itu memang udah berpengalaman juga dalam bidangnya gitu atau jadi praktisi dalam sebelumnya di bidang tersebut seperti itu. Terus jurnal terverifikasi. Nah, jurnal terverifikasi ini yang tadi aku bilang ada Sinta,
Terus kalau di apa namanya, kalau di luar itu ya ada Sage, terus ada apa lagi nih, ada Sign Info, dan banyak banget sih, banyak banget. Aku tuh biasanya uh, jarang yang Google Scholar, karena di Google Scholar itu terlalu apa ya, terlalu campur aduk, terlalu gado-gado. Jadinya mending nyari yang jurnal dari luar, karena selain memang lebih apa ya, lebih data-data dan penulisan-penulisannya itu lebih komprehensif aja gitu kalau penulis-penulis luar. Jadi lebih enak aja, dan saat itu ya sekalian terus ngelatih kemampuan berbahasa Inggris juga kan, sekalian kayak dapat 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 satu hal yang berbeda gitu. Jadi kayak gitu. Makanya aku tuh lebih suka cari ke situs-situs ataupun page-page emang jurnal di luar. Ataupun kalau mau jurnal-jurnal di Indonesia itu biasanya tuh aku nyari ke LIB UGM, Lembaga Ilmu Bahasa UGM, terus atau nyarinya ke jurnal sosial politiknya UGM, jurnalnya UI, yang memang di situ apa ya, bisa kadang-kadang ada yang nggak bisa diakses juga sih. Jadi di situ kan tulisan-tulisannya memang verifikasi banget ya di JSP itu sama LIB. Jadi aku biasanya ke situ sih kalau situs universitas yang di Indonesia gitu. Atau di UB juga ada, tapi yang di UB untuk FISIP sendiri belum aktif ya. Yang di UB itu yang masih berhubungan sama anak FISIP, masih paling via sama hukumnya gitu. Itu udah via sama hukum tuh udah jalan banget sama FEB. Jadi bisa dicari dari situs-situs itu. Terus yang ketiga adalah situs resmi lembaga survei atau penelitian, kayak ada LIPI, terus bisa juga teman-teman akses apa ya, data-data dari konsultan-konsultan kebijakan, konsultan-konsultan yang berhubungan sama teman yang apa ya, penulisan yang teman objektif kan gitu, yang menjadi objek kayak gitu. Misalkan bisa mengakses dari, ada namanya Deloitte, PwC, terus sama konsultan-konsultan yang ada di Indonesia gitu. Jadi bisa diiniin. Ada juga namanya Kiroyan and Partners, sama Saiful Mujani and Partners. Itu lembaga-lembaga survei atau lembaga penelitian yang memang fokus geraknya itu terhadap bidang kita lah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kayak gitu. Terus tadi yang situs resmi universitas yang tadi aku bilang, dan tentunya publisher, penerbit. Penerbit itu kayak misalkan kalau di luar itu ada Stage, ada apa namanya, ID Journal, terus kalau dari Inggris itu apa ya, aku lupa. Jadi banyak juga sih, pokoknya banyak banget deh kalau untuk ibaratnya untuk nyari apa ya, referensi-referensi penelitian yang tepat tuh banyak banget sebenarnya kayak gitu. Next. Nah, jadi ini kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan, dus-nya itu apa aja sih ketika kita menulis dan melakukan penelitian. Yang pertama itu adalah buat outline atau main. Jadi ya mungkin teman-teman tahu juga outline atau main itu kayak bikin kotak kemana segala macam, terus kemana lagi segala macam. Nah, itu penting teman-teman, karena uh, dengan mind map tersebut, dengan outline tersebut, kita lebih jelas gitu untuk memproses ataupun melakukan penulisan gitu. Jadi misalkan yang pertama, oke, gue harus riset dulu, nulis segala macam, nulis, baca segala macam untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan selama 2 hari atau 3 hari, 3 hari itu harus ngebaca apa aja, apa aja, apa aja. Ada orang yang sampai detail kayak gitu. Tapi kalau aku misalkan, oke, 2 hari baca, terus selanjutnya coba nyari data. Dari baca itu kan kita akhirnya kebuka tuh pikiran kita, coba nyari data apa sih. Nah, habis nyari data ngapain? Habis ngapain kayak gitu. Sampai benar-benar sampai ke proses verifikasi ke orang gitu loh. Sampai proses tulisan kita jadi dan tulisan kita tuh akhirnya mau dikumpulkan kayak gitu. Terus yang kedua, kerjakan penulisan setelah selesai melakukan penelitian. Nah, ini banyak banget orang yang apa ya? Banyak banget orang yang miss dalam hal ini. Termasuk aku di awal-awal aku menulis gitu ataupun ngerjain tugas gitu. Jadi banyak orang kayak ya udah langsung nulis gitu. Misalkan dapat judul langsung nulis, tapi dia nggak tahu nih apa yang dia mau tulis.
dia mau tahu apa yang dia mau tulis, tapi bagaimana nulis itu. Karena dia nggak tahu, di otaknya nggak ada persiapan gitu loh. Ibarat kita mau lari, kita belum ngapa-ngapain gitu, belum pemanasan, belum makan, atau belum minum minuman energi gitu kan, kayak gitu. Jadi penting banget, mending baca dulu, melakukan penelitian dulu atau turun lapangan dulu, baru kita nulis. Sebelum ibaratnya itu mah cuma dibikin outline aja atau mind map, supaya kita ada gambaran aja gitu. Jadi hal-hal yang penting itu sebenarnya lakuin penelitian dulu, baca dulu segala macam. Karena ketika ada di otak, itu mau nulis apa juga tinggal ngetik doang udah. Karena kita tahu juga mau ngapain tahu. Apa yang harus kita tulis, apa data-data yang mana yang kita mau masukin. Data ini sama teori ini gimana caranya menyambungkannya atau menghubungkannya agar kita dapat satu argumen. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sampling data atau informasi penelitian sebelum melakukan penulisan. Jadi difilter lagi datanya supaya tadi dia terverifikasi. Yang keempat, meminta saran atau tanggapan dari orang yang ahli dalam penulisan, atau bisa juga teman-teman sekitar yang memang dia juga concern terhadap penulisan gitu. Jadi pas aku juga kemarin menulis untuk mawapresku tuh, tulisan aku tuh bener-bener aku minta baca dulu sama dosen, sama teman-temanku, sama ibaratnya juga teman-teman di organisasi juga. Jadi kita tahu nih kesalahan-kesalahan kita di mana, atau senior-senior kita. Itu penting banget untuk minta review dari mereka. Karena pun orang membuat buku juga harus direview juga gitu. Apalagi kita yang bukan apa-apa, kalau main asal ngumpulin-ngumpulin aja gitu. Jadi minta review sama orang, nanti mereka ngasih tanggapan, ngasih saran, ini harus yang dibetulin, ini loh, ini harus ditambahin, segala macam seperti itu. Dan yang terakhir, baca kembali dan pastikan sebelum mengumpulkan tulisan. Jadi benar-benar dipastikan lagi substansinya benar apa enggak, udah tepat apa belum, terus tanda baca dan penulisannya itu udah benar apa belum, kayak gitu-gitu. Aturan-aturan penulisannya seperti itu. Kayak gitu. Terus next, ini udah lama nih. Don'ts, apa sih yang nggak boleh ya? Tentunya plagiarisme gitu. Haram banget plagiarisme, apalagi sekarang kalau di FISIP sendiri 15% atau 10% ya kan minimalnya. Nggak boleh lebih dari itu. Terus yang kedua adalah judul yang berlebihan. Judulnya oke, nggak apa-apa sih sebenarnya judul yang berlebihan, tapi isinya juga harus matang juga gitu. Jangan sampai judulnya berlebihan, tapi yang ditulis nggak sesuai gitu. Nah itu banyak banget yang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tidak bertele-tele. Nah ini banyak banget, termasuk aku di awal-awal aku menulis juga bertele-tele banget kalau menulis gitu. Padahal substansinya itu udah, nggak usah nulis yang kemana-kemana lagi kayak gitu. Terus yang keempat, jangan memasukkan data yang tidak relevan dengan topik penulisan. Misalkan yang dibutuhkan datanya apa, yang ditulisnya apa gitu, itu jangan, kalau bisa jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, intinya yang sesuai aja yang ditampilkan atau ditulis gitu, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir, next, tips that might come in handy. Jadi ibaratnya tips yang mungkin bakal berguna. Penggunaan kata kunci. Jadi kata-kata kunci itu penting ditulis di notes tersendiri. Itu kata kuncinya apa. Jadi data-data ataupun teori-teori yang kita bangun itu ditulis. Jadi nanti kita mau ngapa-ngapain gampang gitu. Dan biasanya kalau misalnya tahu kata kuncinya, lebih gampang menghubungkan teori ataupun si datanya ini kayak gitu. Terus yang kedua, penggunaan penelitian akademik atau ilmiah. Jadi dalam research itu kalau bisa pakai penelitian akademik, jangan yang tidak ibarat atau non akademik. Jangan sampai buka artikel berita atau buka artikel opini, itu jangan sama sekali kayak gitu. Dan yang terakhir, yang kecil tapi sekiranya bakal berguna banget, apalagi udah dikejar deadline, itu penggunaan simulasi otomatis kayak gitu. Jadi kayak penggunaan Mendeley segala macam itu berguna banget kalau waktunya udah tinggal dikit banget kayak gitu. Nah itu nih ibaratnya tiga untuk yang berguna lah di kondisi-kondisi tertentu ketika kita menulis gitu dari pengalaman aku. Mungkin itu aja presentasiku hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi.
Baik, terima kasih banyak Mas Farhan atas pemaparan materi terkait data dan juga nanti tadi adalah do's and do nots dan cara membuat penelitian yang proper seperti itu. Nah, mungkin sekarang selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman di sini ada 29 partisipan yang ingin bertanya bisa langsung chat aja izin bertanya atau mungkin bisa langsung on mic aja gitu teman-teman biar lebih interaktif. Dan ingin mengingatkan juga ya bagi teman-teman yang sekiranya tidak terkendala jaringan bisa on cam juga ya biar bisa lebih interaktif juga dalam kegiatan berdiskusi pada siang hari ini. Silakan teman-teman. Atau mungkin aku mau nanya duluan kali ya ke Mas Farhan sekaligus memantik kegiatan diskusi pada siang hari ini. Siap. Jadi tadi di sini kan sempat dijelasin juga sama Mas Farhan terkait cara-cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data seperti observasi, wawancara, literatur review, dokumentasi, survei, dan menyebar kuesioner. Nah, mungkin di sini pertanyaanku ketika kita dihadapkan seperti situasi seperti ini yang dimana kita di sini itu kan serba terbatas untuk bisa melakukan kegiatan secara langsung ya Mas Farhan. Nah, di sini bagaimana caranya agar kita bisa menyesuaikan keadaan pada saat ini agar kita bisa mendapatkan data yang kita mau dengan effort yang tidak terlalu istilah tidak terlalu ribet gitu loh Mas Farhan, tapi data yang didapat itu tetap output-nya itu maksimal dan optimal gitu Mas Farhan. Kan di sini tadi kan ada kayak literatur review, dokumentasi, dan juga menyebar kuesioner. Nah, dari ketiga metode itu kira-kira yang paling efektif yang mana ya Mas Farhan? Kalau dari aku sih gitu. Oke. Siap. Jadi untuk yang efektif ya ketika emang lagi masa pandemi ini apalagi PPKM-nya juga lagi ketat banget, turun lapangan itu memang pada akhirnya nggak bisa dilakukan gitu. Nah, kalau ditanya misalkan tadi, yang lebih efektif yang mana, sebenarnya tiga-tiganya efektif gitu loh. Tinggal bagaimana kualitas kita dalam membuat kuesioner, membuat membuat pertanyaan untuk interview, ataupun membaca itu berkualitas apa enggak gitu. Ada kan juga orang baca, ya udah sekedar baca tapi nggak tahu gitu output-nya apa gitu kan sebenarnya gitu. Ada juga orang melakukan kuesioner atau melakukan wawancara tapi ibaratnya nggak tahu juga ibaratnya yang ditanyain juga gimana nanti bakal diapain gitu. Jadi sekarang udah ada Zoom kayak gini kan, tinggal kalau memang orangnya itu masih bisa diakses gitu, masih bisa menggunakan smartphone ataupun bisa menggunakan laptop seperti ini, aku rasa masih tetap bisa digunakan sih interview, kuesioner gitu-gitu. Apalagi kuesioner ya tinggal nyebarin doang, itu masih bisa. Yang nggak bisa mungkin yang tidak bisa dilakukan sama sekali untuk melakukan penelitian itu, ketika kita harus menggunakan metode penelitian kualitatif yang ibaratnya lebih etnografi atau fenomenologi. Nah, itu nggak bisa sama sekali kalau di masa pandemi ini. Karena kita memang benar-benar nggak bisa via Zoom, nggak bisa via ibaratnya digital, tapi memang harus datang secara langsung. Tapi untuk lebihnya, selain selain kayak penelitian secara etnografi atau fenomenologi itu udah aman kok, masih masih bisa dilakukan asal memang yang penting si narasumber ini masih bisa melek tentang atas teknologi gitu. Jadi bisa FGD di Zoom atau interview di Zoom segala macam kayak gitu. Oke, siap. Makasih banyak Mas Farhan buat jawabannya. Jadi izin memberikan feedback juga ya. Mungkin berarti yang bisa aku tangkap dari yang dijawab sama Mas Farhan itu adalah ketiga-tiganya itu masih efektif dilakukan asalkan balik lagi ke personal preferences juga ya. Enaknya itu melakukan seperti apa dengan teknik apa sesuai dengan keahlian dan udah lebih sering melakukan yang mana seperti itu ya Mas Ya, Farhan. betul. Oke, siap. Makasih banyak Mas Farhan atas jawabannya. Nah, di sini ada dari Adi Cantika. Untuk Adi Cantika bisa langsung di on mic aja. Silakan. Oh ya, selamat pagi Kak. Perkenalkan saya Adi Cantika dari Ilmu Pemerintahan. Ya. Pertama-tama terima kasih atas materi yang diberikan oleh Kak Farhan. Saya izin bertanya Kak, untuk yang referensi tadi seperti jurnal dan lain sebagainya, apakah boleh minta tolong dituliskan di kolom chat Kak mungkin? Terima kasih. Oke. Nanti
setelah ini mungkin aku coba kumpulin dulu ya data-data yang aku sering atau page jurnal yang sering aku jadikan referensi gitu. Mungkin atau si siapa namanya tadi Adi Cantika ini bisa PC aku gitu. Tadi kan ada nomor aku, nanti aku langsung kasih itu untuk ini. Takutnya waktunya untuk kalau nulis apa namanya referensi-referensi itu tidak cukup nih, aku kasih nomornya di kolom chat. So nanti bisa langsung chat aku aja untuk aku kasih tahu nih apa sih page-page yang biasa aku jadiin referensi ataupun publisher yang aku sering jadikan referensi dalam penulisan dan penelitian aku gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Farhan. Oke, siap. Baik, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya lagi ke Mas Farhan, bisa langsung di chat aja di kolom chat hashtag izin bertanya, atau izin bertanya juga bisa langsung diketik aja gitu teman-teman. Silakan. Pertanyaannya nggak usah yang teoritis banget, yang lebih ini aja teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang lebih gimana sih sekarang kita menulis segala macamnya itu gimana tuh. Nah itu kan banyak yang bisa dikaji gitu ibaratnya, yang bisa dibahas. Yes, betul. Oke, di sini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa aku dului yang namanya Elazaro Ishak Kaihatu. Jadi untuk Elazaro Ishak Kaihatu bisa langsung on mic aja, silakan. Selamat pagi Kak Farhan. Terima kasih sebelumnya sudah membagikan ini materinya. Saya mau tanya Kak, kalau nomoteknik itu maksudnya apa Kak? Nomoteknik statement yang di penelitian yang secara kuantitatif. Sorry, bisa diulang, Zaro? Nomoteknik statement itu apa Kak maksudnya? Nomoteknik statement. Oke, jadi tadi kan bedanya nomoteknik statement sama ideographic statement ya. Kalau nomoteknik statement itu ibaratnya apa yang kita gaji tuh timeline waktunya itu jelas gitu, dari kapan sampai kapan. Tapi kalau yang di kualitatif yang ideographic itu memang yang lebih rentan waktunya tuh mungkin bisa dari tahun berapa sama tahun berapa, dari bulan apa sama bulan apa. Jadi lebih komparasi. Tapi kalau si nomoteknik statement itu lebih kayak rentan waktunya dari kapan sampai kapan. Mungkin itu yang bisa dibedakan. Misalkan gini, efektivitas dan efisiensi dari kebijakan PPKM dari rentan waktu tanggal 3 Juli sampai 2 Agustus misalkan. Nah, itu kan nanti apa aja tuh yang bakal dikaji yang terjadi dalam 1 bulan itu, dan apa aja dampaknya akibat kebijakan itu, apa aja faktor-faktornya kayak gitu yang bisa menyebabkan pemerintah akhirnya membuat kebijakan itu juga bisa. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus yang ibaratnya yang ada di nomoteknik statement gitu. Oh baik Kak, terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Elazaro dan juga Mas Farhan atas jawabannya. Di sini aku lanjut ke Mbak Maura Lourdesia. Di sini bertanya kalau topik yang kita bahas tapi referensi jurnal masih susah dicari dan masih sedikit, itu gimana ya Kak? Gitu Mas Farhan. Oke. Hal ini sering terjadi juga ya di aku nih. Ibaratnya apa yang aku mau tulis ternyata memang jurnalnya belum ada gitu, ataupun sumbernya belum ada gitu. Nah, hal lagi gini tuh biasanya ya yang aku lakukan adalah balik core isunya. Misalkan yang dibahas tuh sebenarnya kan bahasannya pengembangan ataupun ibaratnya dari jawaban-jawaban atas penelitian selanjutnya gitu. Sebelumnya, sorry. Nah, itu balik lagi kalau misalkan kita memang topiknya berhubungan dengan satu hal apa, ya kita balik ke core value-nya apa. Misalkan membahas tentang politik identitas gitu, atau kebijakan publik. Tapi kebijakan publiknya apa? Misalkan kebijakan publik apa gitu, atau politik identitas agama gitu misalkan. Nah, itu kan bisa kita balik lagi nih, makna dari politik apa, makna dari identitas apa. Nah, dari situ
baru tuh kita emang secara pelan-pelan, nggak mungkin langsung, itu bakal bisa nalar dengan sendirinya untuk menjawab ataupun ibaratnya membantu kita untuk menganalisis dari keterbatasan jurnal-jurnal yang ada di luaran sana gitu untuk penelitian kita sendiri. Karena kalau kayak gitu jatuhnya kita ngebuat satu hal yang baru kan, atau suatu hal yang inovatif lah gitu loh untuk membuat penelitian gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang perlu diperhatikan. Jadi ibaratnya back to the core value-nya gitu. Jadi kita cari ibaratnya root causes-nya tuh di mana. Kalau aku biasanya gitu yang aku lakukan untuk misalkan mau nulis atau melakukan penelitian yang sangat minim gitu loh referensinya gitu, karena orang banyak yang nulis dan mungkin banyak yang belum concern tentang itu, kayak gitu sih untuk Maura ya. Gimana dari Mbak Maura? Oke, siap, ada feedback. Oke, siap. Aku lanjut ke pertanyaan dari Mas Arya Rifki ya. Ini untuk pertanyaan dari Mas Arya Rifki sekaligus menjadi pertanyaan terakhir teman-teman, berhubung ini ada keterbatasan waktu juga. Baik, untuk Mas Arya Rifki bisa langsung di on mic aja. Silakan Mas. Oh ya, selamat siang Kak Sultan sama Kak Farhan. Jadi aku Arya dari Politik 2018. Jadi kebetulan peminatan aku di ilmu politik itu kan budaya politik ya. Jadi banyak pada akhirnya pengambilan data itu seperti kayak persoalan civil society ataupun people's behavior. Nah itu kan perlu data yang akhirnya diambil secara langsung gitu. Ada metode yang seharusnya berinteraksi langsung dengan mereka. Nah dalam kondisi seperti ini, saya kan sudah dekat-dekat dengan masa-masa untuk skripsian, saya jadi dilema gitu. Kondisinya sedang pandemi, tapi secara tidak langsung saya juga harus menganalisis dan mengambil data secara langsung. Nah, saya mau nanya ke Mas Farhan, apakah ada metode-metode alternatif yang baik bisa digunakan dalam kondisi-kondisi seperti itu, atau untuk menjaga keabsahan hasil penelitian penelitiannya sama sekali tidak usah dilakukan. Seperti itu, Mas. Oke. Tadi fokusnya ke politik behavior sama apa, Mas Arya? Civil society. Civil society ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut aku gini sih, lebih ke nanti Mas Arya tuh penelitiannya mau ngapain, apa tulisan yang mau dibangun gitu. Jadi kalau misalkan nih kan political behavior gitu, di mana perlakuan politik dari satu masyarakat atau satu golongan gitu kan. Nah itu kan kalau itu memang harus dilakukan secara langsung. Nah alternatifnya tapi kalau misalkan taruhlah Mas Arya meneliti tentang political behavior masyarakat Indonesia gitu pada pemilu 2019, berarti kan itu udah ada datanya dong sebelumnya, bisa digunakan data sekunder. Nah hal itu bisa digunakan sebagai alternatif. Nah makanya kenapa aku bilang tergantung dari topik ataupun pembahasannya juga, itu sifatnya past, present, atau future kayak gitu. Kalau memang sifatnya pas, itu mungkin alternatifnya yang aku bisa kasih adalah ya udah pakai data-data sekunder gitu. Karena mungkin itu udah banyak juga orang yang meneliti itu, orang yang membahas itu ataupun dijadikan referensi gitu. Akhirnya dijadikan referensi. Tapi kalau sifatnya present atau future atau yang bakal diteliti untuk masa depan gitu kan. Nah, itu untuk alternatif sendiri memang susah digunakan gitu kalau misalkan memang political behavior ya, karena kita harus mengamati secara langsung nih. Ya setidaknya juga kalau misalkan dari berita ataupun kita melakukan interview itu kan harus lewat Zoom. Nah, paling itu aja yang bisa digunakan gitu. Kalau misalkan PPKM ini masih terus berlanjut, tapi semoga aja kan PPKM ini tidak berlanjut ya, jadi Mas Arya bisa menyelesaikan skripsiannya gitu dan mencari data secara langsung ya, seperti itu Mas Arya. Jadi seperti itu sih Mas Arya. Jadi kalau misalkan biar tidak terkendala, lebih baik judul Mas Arya ini yang sifatnya lebih ke pas lah, yang lebih ke yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi mencari data aja kan juga lebih gampang, dan orang-orang yang ditemukan juga mungkin kan orang-orang sekitarnya saja, nggak usah orang-orang yang mungkin jabatan penting atau seperti apanya gitu, jika diperlukan aja kan kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Farhan atas jawabannya. Dari Mas Arya gimana? Ada feedback? Silakan Mas. Enggak, udah cukup sih. Memang itu yang saya bingungin tuh soal yang karena yang saya mau teliti ini soal di masa yang akan datang ya, di future ya. Soalnya kalau di past pun kan
saya bisa nyari dari data-data lembaga survei ataupun studi-studi dokumenter sekunder gitu. Cuman kalau yang di masa yang akan datang ya, mungkin saya harus pertimbangkan kembali lah judul skripsi saya gitu. Benar kata Mas Farhan tadi, karena emang ada keterbatasan kondisi pada hari ini. Kayak gitu sih, mungkin terima kasih ya Mas Farhan dan Mas Sultan. Terima kasih Mas Arya. Ya, terima kasih banyak juga Mas Arya atas pertanyaannya, dan terima kasih banyak juga Mas Farhan atas jawabannya. Baik, pertanyaan dari Mas Arya tadi sekaligus menutup kegiatan diskusi pada EduClass pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, izinkan aku untuk bisa menyampaikan sedikit kesimpulan terkait EduClass pada pagi hari ini. Jadi, yang pertama-tama itu adalah penelitian yang baik itu pasti harus menjelaskan topik secara menyeluruh, objektif, ringkas, terus juga jelas, dan juga sifatnya harus rasional. Lalu juga di sini dalam menyusun penelitian juga banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengumpulkan data tersebut menjadi salah satu atau sebuah bentuk penelitian atau laporan penelitian yang baik. Baik itu caranya seperti observasi, wawancara, literatur review, dokumentasi survei, dan juga menyebar kuesioner. Nah, mungkin untuk langkah-langkah saat menulis sebuah penelitian adalah yang pasti pertama itu adalah membuat outline atau mind map, terus juga mengerjakan penulisan setelah kita menyelesaikan penelitian, filter data yang kita dapat sebelum melakukan penulisan, lalu setelah itu kita minta saran dari expert terhadap penulisan kita, apa yang perlu direvisi atau tidak. Lalu yang terakhir sebelum kita submit adalah dicek and recheck terkait penelitian kita. Mungkin itu saja kesimpulan kecil dari yang bisa saya dapatkan dari kegiatan EduClass di pagi hari ini. Baik, sebelum ditutup dari Mas Farhan sendiri, apakah ada closing statement? Silakan Mas Farhan. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau penjelasan aku kurang komprehensif ataupun kurang konkret terhadap seminar ataupun ibaratnya kelas hari ini ya gitu teman-teman. Tapi yang pasti yang aku mau ingatkan khususnya untuk teman-teman yang masih 2020 ataupun 2019, ya semoga teman-teman ada kemauan untuk menulis, untuk mau mau melakukan penelitian tidak hanya untuk mengerjakan tugas, tapi untuk kompetisi, publikasi, ataupun penyaluran aspirasi juga bisa, karena pada akhirnya itu merupakan sarana kita nih untuk belajar deliberatif. Ibaratnya kita jadi mahasiswa tuh nggak cuma belajar di kelas, tapi belajar di luar kelas yang sifatnya kompleks, dan itu bakal berguna banget untuk teman-teman selanjutnya, dan tentunya mengangkat nama baik lah untuk dari FISIP UB sendiri gitu, karena kita ini merupakan fakultas baru dan butuh banyak hal yang harus kita lakukan dan pencapaian-pencapaian harus kita lakukan. Jadi itu aja intinya, yang penting generasi-generasi selanjutnya ini tetap berprestasi lah untuk, dan bahkan lebih baik lagi supaya kita bisa ngejar FISIP yang ada di universitas di Indonesia lainnya gitu loh. Yang seperti ya Visipol UGM atau FISIP UI itu harus ya 10 sampai 5 tahun lagi semoga kita bisa setara sama mereka gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Farhan. Amin banget ini. Semoga bisa menyaingi dari BEM FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari universitas lain seperti itu yang bisa disampaikan oleh Mas Farhan. Baik, terima kasih banyak Mas Farhan. Sebelum kita live, bisa kali ya, ini masih ada 27 partisipan on